Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Badanah SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Universitas Pakuan Bogor. Program studi Bahasa Indonesia dengan NIM 0392240076. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja. Praktek ini saya lakukan di kelas 7 SMP Negeri 2 Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan materi tek prosedur hal yang baik bagi tubuh. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Ali. Sakit, izin, atau alpa? Sakit. Sakit ya. Mudah-mudahan teman kalian yang hari ini tidak masuk dikarenakan sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Hingga besok bisa masuk sekolah kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, baca doa dulu ya. Silahkan baca doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silahkan dipimpin. Tanah air.
Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, masih ingat nggak kemarin Ibu menyampaikan tentang apa? Pertemuan kemarin. Waktu yang ada Ibu kasih cerita tentang kue-kue Mao dan timun keberanian emas ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab 3, yaitu hal yang baik bagi tubuh. Di sini ada tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melatih kemampuannya menulis secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan ngasih pertanyaan sama kalian. Apakah kalian pernah mendengar apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Coba nih kelompok 2, coba dibacakan. Apa itu teks prosedur? Kalau sudah tahu, coba dibacakan. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa dengan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Ya, bagus. Apakah kamu pernah membaca teks prosedur? Pernah? Pernah ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah teks prosedur? Udah tahu? Nanti ditulis ya pertanyaannya dan jawabannya. Terus cara menyajikan teks prosedur dalam bentuk infografis. Kita lanjutkan. Di sini Ibu akan ngasih video ya untuk kalian. Disimak ya, cara menjaga kesehatan selain olahraga ya di sini. Kelihatan nggak? Cara mudah hidup sehat. Sini ada olahraga ya. Setiap pagi kita harus menggerakkan tubuh atau nih ada di sini contohnya ya. Gerakan-gerakan ringan. Nih di sini ada contoh. Tuh ada ikan, daging, sayuran, nasi ya. Berolahraga, tidur yang cukup ya. Jadi kita tidak boleh tidur di malam hari itu lebih dari jam 10 ya. Nih, tidak boleh banyak makanan yang ada es krim, coklat ya di situ ya. Tuh, olahraga, makanan yang bergizi, ikan, sayuran dan daging. Biasakan rutin minum air mineral. 50% tubuh manusia adalah air. Jadi tiap hari kita harus minum yang cukup ya. Air putih atau air mineral. Kinerja tubuh lebih baik dan sehat. Olahraga yang cukup, juga minum air mineral atau air putih. Ayo minum untuk sehat. Yaitu le mineral, minuman air putih. Sudah ya? Kalian udah menyimaknya? Video yang Ibu tayangkan adalah cara menjaga kesehatan selain olahraga. Sekarang struktur teks prosedur. Kalian perhatikan ya, di sini ada judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkahnya.
Ini adalah struktur teks prosedur. Terus tujuan teks prosedur di sini adalah tujuannya pembaca semakin lebih mudah melakukan pemahaman dari maksud teks tersebut dan kemudian dapat memudahkan seseorang dalam melakukan ataupun membuat sesuatu. Keberadaan teks yang satu ini membuat seseorang lebih mudah karena merasa terbantu untuk melakukan berbagai aktivitas atau cara tertentu dengan urut dan benar. Nanti Ibu kasih contohnya ya. Ini adalah tujuan teks prosedurnya. Terus di sini ada penyusunan teks prosedur dan langkah-langkah menyusun teks prosedur. Di situ ada langkahnya yang ke-1, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Terus mencatat alat dan bahan yang digunakan. Menuliskan menjadi teks prosedur padu. Yang terakhir, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Itu ada berapa macam? Itu ada 7 macam langkah-langkah menyusun teks prosedur ya. Sekarang di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Disimak ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan atau soal untuk kalian ya, nanti diisi dengan baik. Di sini ciri teks prosedur. Yang ke-1, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima apa? Coba bacakan. Ya, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang terakhir ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Setelah kalian tulis, ya, diingat ya, nanti Ibu kasih soal untuk kalian. Ini ciri teks apa? Ciri teks prosedur. Bentar. Di sini ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Di situ ada berapa macam kaidahnya? Ada 4. Yang pertama, kalimat perintah. Yang kedua, saran dan larangan. Yang ketiga, menggunakan kata yang menandakan ukuran. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Itu yang dimaksud kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada berapa macam? Ada 4 macam. Dilanjut lagi. Di sini ada 3 macam ya. Teks prosedur sederhana. Ada di situ yang warnanya pink. Teks prosedur sederhana adalah pembuatnya ya singkat, hanya berisi 2 atau 4 tahapan. Yang ketiga, tahapan harus dilakukan secara runtut. Contohnya adalah cara menyalakan laptop. Ada yang udah tahu? Cara menyalakan laptop? Ya. Bukalah aplikasi. Sekarang teks prosedur protokol ya. Di situ ada 2 tahapan, adalah yang ke-1 fleksibel, yang kedua tahapan bisa dilakukan tanpa harus berurutan. Yaitu contohnya membuat mie instan.
Kalian pernah membuat mie instan? Pernah ya. Yang ketiga, tek prosedur kompleks atau ini caranya terbelit-belit. Yang kedua, tahapan, material dan waktu yang dibutuhkannya lebih banyak. Yaitu contohnya cara memasak rendang. Tahu rendang? Tahu. Sekarang kan menuju mau lebaran ya. Nanti ibu kalian pasti suka membuat rendang. Nanti kalian bisa tahu atau melihat tahapannya ya. Mungkin kalian juga sudah pernah ya yang makannya atau cara membuatnya juga ya. Udah tahu. Sekarang ibu kasih contoh yang ini, contoh tek prosedur ya. Contoh membuat nasi goreng yang singkat ya tadi. Di sini ada bahannya 5 sendok nasi, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 sendok garam beriodium, setengah sendok gula putih, 5 butir cabai rawit atau sesuai dengan selera, 4 sendok makan minyak sayur bening, kecap dan saus secukupnya atau sesuai dengan selera Anda. Yang terakhir, telur ayam atau bebek secukupnya, bisa digoreng sendiri atau dicampur. Itu bahan-bahan cara membuat nasi goreng. Terus di sini prosedur pembuatan nasi gorengnya adalah tahapan yang ke-1, haluskan bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan cabai. Yang kedua, panaskan minyak goreng dalam sebuah wajan. Yang ketiga, setelah minyak panas, masukkan semua bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Yang keempat, aduk-aduk sampai bumbu berbau harum khas masakan. Selanjutnya, masukkan nasi ke dalam wajan, aduk-aduk rata hingga matang. Yang keenam adalah sajikan hangat bersama telur goreng. Ini contoh pembuatan tek prosedur cara membuat nasi goreng. Ini secara singkat dan bahannya juga mudah. Bisa dimengerti? Bisa ya. Sekarang ibu kasih kesimpulan. Tek prosedur adalah yang membuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, terdapat 3 jenis tek prosedur adalah tek prosedur sederhana. Yang tadi ibu kasih contoh tadi ada 3 macam ya. Yang tadi itu tuh ada warna pink, kuning sama hijau, yaitu tek prosedur protokol dan tek prosedur kompleks. Terus tek prosedur sederhana ya, ada 3 macam. Yang tadi ya bisa diingat. Ini yang ketiga, ciri tek prosedur yaitu menggunakan kalimat imperatif atau perintah terhadap panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian, dan kedua, selanjutnya, dan sebagainya. Itu adalah ciri tek ya, yang terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Bisa dilihat barusan atau diingat cara ibu barusan ngasih contoh pembuatan nasi goreng. Udah mengerti? Mengerti. Sekarang ibu kasih soal untuk kalian. Nanti kalian isi ya. Ini kelompok 1. Nanti ditulis kelompoknya dan anggotanya ya. Sini kelompok 2 juga sama. Ditulis kelompoknya dan nama-nama anggotanya. Di sini kelompok 3 juga sama ya. Terus yang terakhir kelompok 4, ditulis nama anggota dan nama kelompoknya. Selamat mengerjakan. Sama-sama.
Tulis ya, tuh nama anggotanya, jangan lupa. Tulis ya nama anggotanya dan kelompoknya. Ya.
Ya, sudah? Kelompok 1, kumpulkan ya, box ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4, bawa ke depan. Terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan soalnya dengan baik ya. Sebelum Ibu akhiri materi hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Tadi membahas tentang hal yang baik bagi tubuh, tek prosedur ya. Tadi Ibu udah jelaskan ya apa itu artinya, tahapan-tahapannya, dan contohnya. Coba masih ingat enggak tadi contohnya? Ibu kasih contoh membuat apa? Membuat nasi goreng. Dan tadi ada 3 tahapan ya, tek prosedur sederhana, ada tek prosedur protokol, dan tek prosedur kompleks ya. Masih ingat? Masih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, Ibu mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Mau memaafkan? Mau. Semoga kita selalu dikasih kesehatan ya, bisa jumpa lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam